Yang terjadi banyak sekali pengganggu frekuensi antara kita dengan Bapa di surga. Yang jelas, frekuensi-frekuensi itu terganggu dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang membuat kita jatuh di dalam dosa, yang membuat kita meleset dari kehendak Bapa di surga. Sehingga apa yang kita lakukan, fokus yang kita perbuat, fokus yang menjadi suatu tujuan dalam kehidupan kita, ketika kita hanya fokus terhadap dunia ini, maka ini sudah membuat bagaimana sinyal frekuensi kita terhadap Bapa di surga akan terganggu. Saudara, tugas kita semua mari menjaga dalam kehidupan ini. Ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara harus melangkahkan kaki saudara bagaimana menjadi serupa dengan Kristus. Untuk dapat menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus terus bergaul dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingat, firman Tuhan katakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi, ketika kita mengalami suatu gangguan, maka pergaulan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus akan mengalami gangguan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Setiap manusia memiliki suatu kebiasaan yang rutinitas dilakukan. Dari hari ke hari dia melakukan rutinitas yang sama. Sehingga rutinitas tersebut menjadi sesuatu yang nyaman, menjadi sesuatu yang selalu harus dilakukan. Ketika rutinitas tersebut mengalami gangguan, ketika ada suatu halangan, ketika ada sesuatu masalah sehingga dia tidak dapat melakukan rutinitas tersebut, maka dia akan mengalami kekecewaan, kebingungan, bahkan mungkin dia akan marah. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar sebuah alat teknologi yang sering digunakan di berbagai instansi pemerintah, mungkin instansi-instansi yang penting, yaitu yang bernama Jimmer. Alat Jimmer di sini berfungsi sebagai suatu alat yang mengacaukan frekuensi sinyal, mengacaukan di mana gelombang GSM, gelombang dari handphone, baik itu CDMA atau apapun, dikacaukan sehingga mengalami kehilangan sinyal. Saudara, di dunia modern sekarang ini, di dunia zaman milenial ini, setiap manusia kalau kita amati, tidak mungkin mereka dapat terlepas dari yang namanya gadget. Mereka membutuhkan suatu frekuensi sinyal. Mereka semua aktif di dalam media sosial. Mereka aktif di dalam berhubungan dengan alat komunikasi ini. Tetapi ketika dia memasuki suatu ruangan dan di ruangan tersebut ada suatu alat yang namanya pengacak sinyal atau Jimmer, maka dia akan kebingungan. Mengapa hal ini terjadi? Karena hal ini dia setiap hari, setiap waktu selalu berhubungan dengan yang namanya sinyal. Saudara, ketika dia kehilangan sinyal berarti dia kehilangan komunikasi. Dia kehilangan komunikasi dengan dunia luar, dia kehilangan komunikasi mungkin dengan kesibukan dia punya bisnis, dia punya usaha, dia punya kolega, atau hubungan keluarga. Ketika mengalami gangguan dengan nama alatnya ini Jimmer, maka dia akan kebingungan, dia akan kecewa, dia akan kesel. Saudara, inilah fungsinya alat itu. Banyak orang menggunakan alat ini dengan berbagai alasan, dengan berbagai tujuan, supaya orang tidak bisa menggunakan atau tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar. Ada juga sebagai untuk menjaga rahasia. Tetapi saudara, kalau kita mengamati bagaimana cara kerja ini, dia mengganggu setiap sinyal yang ada apapun itu. Sehingga orang yang sudah terbiasa melakukan rutinitas, maka dia akan terputus. Maka dia akan terganggu rutinitas tersebut. Maka dia akan mengalami kekecewaan di dalam usaha, di dalam bisnis, di dalam hubungan komunikasi dengan pihak luar. Dia akan mengalami gangguan. Saudara, pernahkah saudara memikirkan bagaimana hubungan kita dengan Bapa di surga? Kita dengan Bapa di surga harus memiliki frekuensi yang sama terus. Kita harus memiliki frekuensi yang terus tune, yang terus menempel, yang tidak boleh terganggu. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa di dalam kehidupan kita, begitu banyak Jimmer-Jimmer di dalam kehidupan kita. Begitu banyak pengganggu frekuensi dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus menyadari apa yang menjadi gangguan-gangguan di dalam kehidupan kita. Di dalam komunikasi kita dengan Bapa, di dalam keintiman kita dengan Bapa, semua itu banyak gangguan sehingga sering sekali
kita tidak dapat memahami dan tidak dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Ketika kita kehilangan komunikasi dengan Bapa di surga, ketika kita meleset sedikit saja dengan frekuensi Bapa di surga, maka kita tidak pernah bisa menangkap sinyal-sinyal yang Bapa berikan di dalam kehidupan kita, saudara. Berarti kita harus terus bisa menjaga. Yang terjadi banyak sekali pengganggu frekuensi antara kita dengan Bapa di surga. Yang jelas, frekuensi-frekuensi itu terganggu dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang membuat kita jatuh di dalam dosa, yang membuat kita meleset dari kehendak Bapa di surga. Sehingga apa yang kita lakukan, fokus yang kita perbuat, fokus yang menjadi suatu tujuan dalam kehidupan kita, ketika kita hanya fokus terhadap dunia ini, maka ini sudah membuat bagaimana sinyal frekuensi kita terhadap Bapa di surga akan terganggu. Saudara, tugas kita semua mari menjaga dalam kehidupan ini. Ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara harus melangkahkan kaki saudara bagaimana menjadi serupa dengan Kristus. Untuk dapat menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus terus bergaul dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingat, firman Tuhan katakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi, ketika kita mengalami suatu gangguan, maka pergaulan kita dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, akan mengalami gangguan. Jangan berkata bahwa ya saya kan sudah setiap hari, setiap pagi, setiap saat kita berdoa, kita bersekutu. Ingat saudara, persekutuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus harus dilaksanakan setiap saat. Sehingga ketika setiap saat kita melakukan ini, maka kita membutuhkan frekuensi yang sama dengan Dia. Kita membutuhkan bagaimana gelombang kita bisa terus nyambung, tidak terputus. Kalau kita mengenal dalam dunia teknologi, untuk terputus bisa angka 0 dan 1. 0101. Berbicara 01 berarti berbicara menyambung atau terputus. Sering sekali dalam kehidupan kita hanya 0 dengan Bapa di surga. Kita tidak pernah nyambung. Saudara, mari. Di dalam kehidupan ini kita harus terus menjaga. Jadi kita harus bisa menyingkirkan segala frekuensi yang mengganggu, segala alat-alat yang mengganggu, alat jimer di dalam kehidupan kita yang mengganggu hubungan kita dengan Bapa di surga. Harus kita ketahui, itu bisa terjadi dari hal-hal yang menyenangkan daging kita, hal-hal yang menyenangkan mata kita, hal-hal yang menyenangkan pikiran kita, yang dimana kita selalu mengejarnya. Mungkin kita menjadi orang yang sangat sombong, kita merasa bahwa kita orang paling hebat, kita merasa bahwa kita orang yang paling jago, kita maunya dihormati, dihargai. Hal seperti ini yang membuat kita akhirnya kehilangan frekuensi dengan Bapa di surga. Kalau kita kehilangan frekuensi, kita kehilangan gelombang tersebut, kita tidak pernah menangkap dengan jelas apa yang menyenangkan perasaan Bapa di surga, saudara. Kalau kita setel video zaman dulu, video itu dengan frekuensi diputar, saudara. Kalau belum pas gelombangnya, maka akan ada suara kresek, 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 kresek. Sehingga suara yang kita dengar tidak jelas dan tidak jernih. Begitu pula dalam hubungan kita dengan Bapa di surga. Kalau kita tidak bisa tidak bisa tepat frekuensinya, maka kita akan mendengar samar-samar dan terlalu banyak noise, terlalu banyak gangguan. Mari saudara, saya mengajak saudara, mari kita singkirkan segala gangguan tersebut. Dan kita terus membawa hidup kita untuk terus frekuensinya dan menempel terus dengan Bapa di surga. Karena hal inilah yang membuat saudara dan saya sehingga kita bisa mengerti apa yang Bapa rasakan dalam kehidupan kita. Apa yang Bapa inginkan untuk kita lakukan. Sehingga kita tidak samar-samar, tetapi kita jelas untuk mendengarnya. Mari saudara, banyak hal, alat-alat jimer tersebut, pengganggu frekuensi kita dengan Bapa di surga, itu banyak terjadi dan setiap orang mungkin tidak sama. Antara si A dan si B tidak mungkin bisa sama pengganggunya dan berbeda-beda, tergantung. Kalau kita punya suatu kebiasaan yang kita lakukan dan menjadi hobi kita, menjadi suatu habit dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa terlepas, kita menjadi edik ketagihan untuk melakukan itu, maka kita tidak bisa meninggalkan itu. Dan sering sekali hal-hal ini yang menjadi pengganggu, yang menjadi perusak frekuensi antara kita dengan Bapa di surga. Mari saudara, kita periksa hidup kita. Apa saja yang mengganggu bagaimana komunikasi kita, hubungan kita dengan Bapa di surga. Dan kita harus bisa menyingkirkan setiap gangguan-gangguan tersebut. Sehingga saudara dan saya, kita bisa terus menempel
dengan Bapa di surga. Kita bisa terus memahami dan mengerti dan bahkan mendengar pesan-pesannya setiap hari. Semakin hari, semakin tahun, semakin banyak pengganggu-pengganggu frekuensi yang ada dalam kehidupan kita. Mari saudara, singkirkan setiap pengganggu tersebut. Jangan biarkan dia tetap ada. Jangan biarkan dia terus mengganggu komunikasi kita dengan Bapa di surga. Jangan sampai itu mengganggu keintiman kita dengan Bapa di surga. Memang tidak mengenakan menyingkirkannya, karena semua hal yang mengganggu tersebut menyenangkan daging dan perasaan kita. Tetapi tidak ada pilihan saudara. Saudara dan saya, kita harus bisa menyingkirkan gangguan-gangguan tersebut, supaya saudara dan saya, kita tetap bisa satu frekuensi dengan Bapa di surga, sehingga kita bisa menjadi serupa seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.